Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu sifati salati, bab yang membahas tentang sifat salat. Sifat salat itu maksudnya teknis yang mesti dikerjakan di dalam salat, begitu. Faslun, fasal pertama dari bab salat adalah furuduha salasata asyar. Fardu salat itu jumlahnya ada 13. Jadi di dalam gerakan salat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang namanya fardu salat, biasa disebut dengan istilah rukun sholat. Jadi rukun sholat itu standar minimal sholatnya sah, begitu. Itu standarnya. Artinya kalau rukun sholat atau fardu sholat ini tidak dikerjakan, dari 13 ini ada 2 yang gak dikerjakan, sholatnya gak sah. Jadi rukun sholat atau fardu sholat ini nggak bisa diganti pakai sujud sahwi. Kalau yang bisa diganti sujud sahwi itu namanya sunnah ab'ad. Jadi di dalam gerakan sholat itu ada yang namanya fardu sholat atau kita sebut dengan istilah rukun sholat. Di samping fardu sholat ada namanya sunnah ab'ad. Sunnahnya sunnah ab'ad. Jadi dikatakan sunnah sholat, sunnah yang sunnah yang bagian daripada sholat. Artinya kalau sunnah ini tidak dikerjakan, sholatnya tetap sah, akan tetapi ada anjuran untuk sujud sahwi, karena seperti bagian sholat tertinggal, namanya ba'dun. Ab'ad itu jamak dari ba'dun, sunnah ab'ad. Jadi sunnah sholat kagak dikerjain, sholat tetap sah, tapi dianjurkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu ada 7 kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang umum kita sebut sunnah ab'ad itu biasanya ada 3. Pertama, duduk tahiyat awal beserta baca tahiyatnya. Itu sunnah ab'ad itu. Artinya bukan rukun. Orang kalau sholat 4 rakaat kedua kagak ada tahiyatnya, sholatnya sah. Cuman dianjurin sujud sahwi gitu. Maka karena ini bukan rukun sholat, maka kalau kita jadi makmum, imamnya kemudian lupa, rakaat kedua mestinya dia duduk tapi dia sujud, tapi dia berdiri langsung, maka nyautin subhanallah jangan lama-lama gitu. Maksudnya jangan disautin mulu subhanallah. Pokoknya kalau imam udah berdiri udah nggak usah disautin lagi gitu. Cukup ikutin berdiri. Tahiyat awalnya nggak apa-apa, tahiyat awal mah bukan rukun begitu. Jadi karena imamnya kagak ngerti, makmum juga kagak paham, imam udah berdiri terus disautin subhanallah. Akhirnya imam ikut duduk, padahal udah berdiri itu gitu. Padahal kalau udah berdiri tegak itu udah nggak boleh duduk lagi. Terus batal itu namanya. Habis itu saya diteriakin dulu, saya ngalah aja dah, saya turun ya. Jadi imam kagak punya kekuatan begitu. Makmumnya juga kudu ngerti kan gitu. Kapan nurunin imam kalau imamnya belum berdiri. Jadi masih setengah berdiri. Pokoknya belum lurus itu badan, boleh duduk lagi. Itu rakaat kedua mestinya duduk, dia berdiri. Allah, diteriakin sama makmum subhanallah, duduk.
karena belum berdiri tegak. Tapi kalau udah berdiri tegak itu udah nggak bisa. Sama kayak kunut subuh. Kunut subuh tuh juga sunnah ab'ad. Karena ini sunnah ab'ad, maka dikerjakan bagus, tidak dikerjakan sholat tetap sah, tapi sujud sahwi. Kalau kita sholat subuh nih sendiri, rakaat kedua, biasanya kalau sholat sendiri di rumah lupa tuh apa kunut gitu. Entah karena lupa emang sengaja gitu, lama lah subuh gitu, langsung sujud aja. Jadi kalau kita langsung sujud pas duduk baru ingat lah, tadi mestinya kunut, kagak kunut, nanti sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi nggak apa-apa, karena kunut hukumnya sunnah. Maka sujud sahwi yang gantiin itu juga hukumnya sunnah juga. Maka sujud sahwi nggak dikerjain ya nggak apa-apa, begitu. Jadi kalau kita jadi makmum, imamnya nggak kunut subuh, ketika sami Allahu liman hamidah, mestinya dia ngangkat tangan doa kunut, dia mau langsung turun sujud. Boleh itu ditegur subhanallah, subhanallah. Itu subhanallah. Tapi negornya juga seukuran imam belum sujud. Apa yang dikatakan sujud? Dikata sujud itu kalau 7 anggota udah nempel di atas semua. 7 anggota nih, 1, 2, 3, dengkul kanan 4, dengkul kiri 5, telapak jari-jari kaki kanan 6, telapak jari-jari kaki 7. Kalau 7 itu ada yang belum nempel, 1 aja belum nempel, boleh berdiri lagi. Kalau udah nempel semua, nggak usah berdiri lagi. Sama subuh atau witir dah, witir Ramadan. Kan kalau witir Ramadan kan semua ulama sepakat tuh, setiap di setengah akhir Ramadan itu ada kunut subuh, kunut salat witir. Sami Allahu liman hamidah. Udah mau sujud Allah, baru nempel dengkul sama tangan doang, 1 lagi jidat belum nempel, boleh berdiri lagi. Karena dia belum masuk itu apa yang dinamakan sujud, belum masuk tuh. Orang dikatakan sujud kalau 7 anggota tubuhnya udah nempel, dia belum nempel, maka boleh berdiri lagi gitu. Imam juga sama, udah mau sujud diteriakin subhanallah, maka dia kudu naik. Kalau belum sujud gitu, itu namanya sunnah ab'ad. Jadi sunnah yang punya bagian daripada sholat, maka kalau ditinggalkan sujud sahwi. Nanti kita pelajarin ini tentang sunnah ab'ad. Nah yang ketiga ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang melengkapi sholat. Hayat itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Atribut gitu. Atributnya sempurna. Tapi kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Karena yang penting rukun sholatnya. Hayat itu sunnah hayat, nggak dikerjain nggak apa-apa. Apa sunnah hayat? Sunnah hayat itu contohnya banyak. Ngangkat tangan nih sunnah hayat nih. Kita kalau mau sholat nih Allahu Akbar, itu kan yang rukun takbir aja, ngomong aja Allahu Akbar, tangannya nggak ngangkat, nggak apa-apa, karena ngangkat tangan tuh bukan rukun sholat, itu sunnahnya juga sunnah hayat itu. Berarti boleh kagak ngangkat tangan? Boleh begitu. Maka karena ngangkat tangan ini bukan rukun sholat, dia sunnah sholat, maka untuk berselisih soal ngangkat tangan tuh nggak usah kenceng-kenceng begitu, ributnya gitu, nggak usah kenceng-kenceng. Ngangkat tangannya sampai kuping, sampai dada begitu. Yang dada kan juga macam-macam, ada yang depan dada, ada yang samping dada kan begitu. Yang belakang dada kagak ada tuh gitu. Depan sama samping. Mau depan mau kuping nggak ada masalah. Depan dada silahkan, samping dada boleh, angkat sampai kuping juga silahkan. Karena ini bukan rukun sholat, itu sunnah sholat. Yang penting tuh yang diangkat tangan sendiri. Walau kalau tangan orang jadi gagal sholat itu. Main tarik-tarikan. Kan ya, ini pengertian tentang klasifikasi gerakan dan bacaan sholat jadi penting. Supaya kita tahu di mana harus kita fokuskan. Jangan kita sibuk mempermasalahkan sesuatu yang dikerjain apakah gak dikerjain, sholat kita gak ada masalah.
Kan ya, lagi tahiyat ini kan jari ini telunjuk nih, nunjuk apa kagak usah gitu. Kagak penting nunjuk apa enggak nunjuk, yang penting tuh baca tahiyat. Karena yang rukun tuh bukan telunjuk, yang rukun itu ngucap nih tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jangan-jangan orang ributin telunjuk, tahiyat belum hafal lagi dia. Ini telunjuk mau nunjuk mau kagak, sholatnya sah. Nunjuknya mau habis asyhadu alla ilaha illallah boleh, dari awal tahiyat juga nggak apa-apa. Kalau nunjuknya mau digerakin silahkan, mau digerakin atas bawah, kiri kanan, apa kombinasi muter gitu silahkan, nggak ada masalah gitu. Cuman kan ulama ngajarin nih, kalau mazhab kita gitu, kalau kata ulamanya gitu, kalau mazhab kita nih mazhab Syafi'i ini nih yang bagus begini nih, nunjuk tangannya ketika illallah kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, ini kelingking jari manis dikepel, jari tengah nempel sama jempol kan begitu. Dari awal udah disiapin tuh begitu tuh. Illallah itu yang bagus, bukan yang benar, bukan yang bagus begini. Tapi kalau kata mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, kepel aja semuanya, sisain telunjuk. Kapan itu nunjuknya? Pokoknya ketika nyebut nama Allah nunjuk. At-tahiyatul lillah, as-salawatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokoknya setiap nyebut nama Allah nunjuk. Bukan yang benar, tapi yang bagus menurut kita gitu. Yang benar mah semuanya benar, karena semuanya mewajibkan baca tahiyat. Jadi yang penting tuh baca tahiyat. Itu rukun. Sedangkan memberikan isyarat begitu itu bukan rukun. Gitu. Nah, ini akan kita bahas tentang rukun sholat. Jadi rukun biasa juga disebut dengan istilah fardu. Nah, penamaan fardu ini juga punya cerita. Jadi kenapa rukun sholat? Rukun sholat itu kan jadi standar, nggak boleh kagak, kudu begini. Jumlahnya ada 13. Kenapa dinamakan fardu? Karena fardu ini artinya pasti. Jadi dalam bahasa Arab kalimat fardu, salah satu maknanya tuh fardu tuh kepastian, ketetapan, jatah yang tetap, jatah yang pasti, namanya fardhu. Makanya ilmu faraid warisan disebutnya ilmu faraid. Itu ilmu yang mengajarkan kita tentang faridoh ahli waris, jatah ahli waris gitu. Nah, rukun sholat dinamakan fardu sholat karena disebut fardu. Ini gerakan dan ucapan yang akan kita sebutkan dalam fardu sholat ini adalah gerakan yang pasti Nabi Muhammad kerjain dan gak pernah meninggalkan. Jadi semua riwayat ini dikumpulin. Akan Nabi Muhammad kan bilang, "Shollu kama ra'aitumuni," kan gitu. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Itu bijaksananya Nabi. Nabi Muhammad kagak bilang salatlah kamu seperti aku salat, kagak. Karena kalau seperti Nabi Muhammad sholat kita kagak ada yang sah. Nabi Muhammad dari mulai pikiran, hati, gerakan, cakap semuanya. Kita kacau semua nih. Gitu. Niatnya kagak ada yang sama niatnya Nabi. Hatinya juga sama. Kan ya. Kita kunci hilang pas lagi sholat diingetin. Gitu. Jadi sholat mikirin kunci untuk ketemu. Ini Nabi Muhammad bilangnya sholat seperti sholat, bukan. Nabi Muhammad bilangnya sholatlah sebagaimana kamu lihat saya sholat. Jadi versinya tuh versi yang dilihat sama sahabat. Ulama ngumpulin nih riwayat sahabat-sahabat Nabi yang dulu ngelihat Nabi Muhammad sholat. Sayyidah Aisyah dulu kan sholat Nabi Muhammad di rumah bagaimana? Kan kata Sayyidah Aisyah, sholatnya Nabi di masjid sama di rumah beda. Nabi Muhammad tuh kalau sholat jadi imam kagak ngelama-lamain. Tapi kalau sholat di rumah, itu kan Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya kan ya.
sampai bengkak, hatta tawarramat qadamah, kakinya sampai bengkak. Nabi Muhammad kalau sholat di perjalanan juga nggak terlalu lama. Malah Nabi Muhammad sempat pesan kalau jadi imam maka jangan lama-lama. Di belakang tuh ada orang sakit, orang tua, orang punya urusan, ada orang punya janji, kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang imam besar apa gitu bacanya surat Alif Lam Mim misalnya kan gitu. Malah justru ada sahabat Nabi yang diomelin sama Nabi Muhammad, namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Karena ngimamin salat Isya di kampungnya, dilanggarnya, itu ngimaminnya pakai surat Ali Imran. Baca surat Ali Imran. Termasuk imam Masjid Kuba. Masjid Kuba itu siapa waktu itu? Diomelin sama Nabi Muhammad karena salat subuh ngimamin baca surat Al-Baqarah gitu. Lama. Akhirnya orang jadi pergi gitu lah, malas lah salat di masjid. Imamnya kayak lagi kontes Korea, apa ya, lagi kontes qiraat gitu. Lama banget. Jadi Nabi Muhammad ngomelin tuh, afattanun anta ya Mu'adz, ente mau jadi fitnah Mu'adz, kan begitu kata Nabi Muhammad. Inna minkum munafirin, di antara kalian ini ada orang yang bikin orang lain kabur dari masjid nih gara-gara ada orang di antara kalian. Siapa itu yang ngimamin? Tapi nggak pernah kita nemu satu riwayat Nabi Muhammad ngomelin orang yang sholatnya cepat, kagak ada. Gitu. Tapi bukan berarti boleh sholat cepat. Maksudnya sholat cepat yang ringan itu yang kagak pernah ada omelannya. Kalau yang sholat kecepatan kan ada diomelin. Nabi Muhammad datang nih orang, habis dia beres sholat terus sholat lagi ente belum sholat. Dia sholat lagi. 2 kali kata sholat lagi ente belum sholat lagi. Ternyata orangnya sholatnya terburu-buru, nggak bener, jadi nggak ada tumakninah, diomelin. Berarti yang kagak diomelin tuh sholat yang enteng-enteng aja, gitu. Baca Fatihah, habis Fatihah kuliah kan gitu. Rakaat kedua habis Fatihah kulhu kan gitu. Tasbihnya cuma 3 kali, rukun itu. Tahiyatnya simpel, sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salam kan gitu. Pokoknya ringan enteng. Itu ternyata yang kagak pernah ditegur sama Nabi, tapi yang panjang-panjang tuh ditegur. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat sendiri di rumah lama itu. Kata Sayyidah Aisyah kan Nabi Muhammad itu sholatnya bisa sampai menjelang subuh. Karena yang dibaca 1 rakaat itu sepanjang, dulu kan Al-Baqarah belum beres. Karena ayat terakhir Quran, ayat terakhir turun kan Al-Baqarah itu, surat wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Jadi kata Sayyidah Aisyah kayaknya panjang surat Al-Baqarah. Jadi bukan surat Al-Baqarah karena Nabi Muhammad Al-Baqarah belum turun semua waktu Nabi Muhammad hidup. Jadi waktu itu kan Al-Baqarah terakhir sampai beliau akhir wafat. Jadi kayak panjang surat Al-Baqarah, berarti 280 sekian ayat, 1 kali berdiri. Makanya Nabi Muhammad kalau sholat itu dapat sholat malam 8 rakaat. Itu bukan gara-gara Nabi Muhammad emang netepin sholat malam 8, bukan. Tapi sholat yang muat buat rakaat Nabi emang segitu doang gitu. Karena bacanya panjang. Kalau Nabi Muhammad sholat malam model kita yang kuliah kulhu gitu, nah itu dapat 200 rakaat itu. Jadi kalau kita kan ngejar panjang doanya kan ya, pokoknya habis tahajud doanya yang panjang nih, soalnya yang diutangin banyak itu disebut gitu. Jadi doa sholatnya 2 rakaat ringkes, doanya yang panjang begitu. Ya nggak apa-apa kan Pak. Nabi Muhammad yang panjang sholatnya gitu. Dikumpulin nih semua orang nih, sahabat-sahabat Nabi yang pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat. Gimana Nabi Muhammad sholat? Oh begini. Di riwayat itu semua dikumpulin, ternyata ada benang merah nih, ada gerakan, ada bacaan yang Nabi Muhammad kagak pernah tinggal, selalu begitu. Maka ini kita sebut ketetapannya pasti. Ketetapan yang pasti kita sebut dalam bahasa Arab namanya fardu faridoh. Makanya disebut fardu sholat. Ini gerakan bacaan yang semua riwayat tentang Muhammad sholat Nabi nggak pernah ninggalin. Coba contohnya, Nabi selalu membuka sholat pakai takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram jadi rukun sholat.
Tapi Nabi Muhammad ngangkat tangan apa enggak? Riwayat ono bilangnya sih ngangkat tangan, tapi riwayat ini enggak ada ngangkat tangannya. Berarti kalau dibilang Nabi Muhammad ngangkat tangan, dia ini bilangnya cuman takbir, berarti dia bohong. Kalimat bohong tuh kagak boleh tersemat pada sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu generasi terbaik, itu sudah pasti adil. Jadi ini kaidahnya orang Islam nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi sahabat Nabi tidak mungkin berbohong. Makanya semua riwayat dari generasi sahabat tuh pasti diterima kalau benar nyampe sahabat. Karena dalam ilmu hadis itu generasi sahabat tuh yang penting orangnya dikenal, Fulan bin Fulan, udah nggak perlu dicari lagi. Nih Fulan bin Fulan anaknya siapa? Oh, dia sahabat Nabi, beres urusan. Ambil tinggal bawahnya. Siapa yang ngeriwayatin dari? Oh, Fulan bin Fulan, tapi ini bukan sahabat. Diperiksa nih anaknya siapa, bapaknya siapa, belajar di mana. Tapi kalau yang disebut sahabat nggak perlu diperiksa keadilan, karena orang sahabat Nabi pasti adil, nggak mungkin bohong, begitu. Jadi kalau ada riwayat bilang begini, itu emang benar begitu. Berarti sahabat Nabi nggak bohong. Ada Nabi Muhammad satu waktu sholat kagak ngangkat tangan, sholatnya cuma takbir doang. Gitu. Oh berarti yang rukun takbir nih, karena ngangkat tangan riwayatnya kagak pasti. Satu riwayat bilang, satu riwayat iya. Ada lagi satu riwayat bilang ngangkat tangan, tapi ngangkat tangannya beda-beda. Oh berarti nggak masuk kategori fardu, karena fardu tuh tetap, ketetapannya kagak kanan kagak kiri, pasti itu namanya fardu. Makanya yang 17 ini namanya fardu sholat. Ini kepastian sholat, kalau bahasa sederhananya begitu. Jadi sholat mau bener, mau diterima, mau sah, 13 ini yang harus dikerjakan. Ini namanya fardu sholat. Nah maka fardu-fardu inilah yang menjadi standar minimal, yang kalau ini ketinggalan sholatnya nggak sah. Tapi kalau sholat standar ini dikerjakan, walaupun dia mungkin baca doa iftitah, itu enggak. Iftitah kan bukan rukun sholat, itu doa sunnah. Habis takbiratul ihram orang doa iftitah. Makanya karena bukan fardu kan variasi doanya banyak. Karena kalimat fardu tuh ketetapan pasti dan dia cuma satu doang. Sedangkan doa iftitah variasinya banyak. Nabi Muhammad kadang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Nabi Muhammad satu waktu baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Satu waktu Nabi Muhammad baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin, kan begitu. Jadi riwayat yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa ini bukan fardu. Kalau fardu maka gak bakal beda-beda, pasti satu. Gitu. Makanya dari banyak riwayat dikumpulin. Jadi itu pentingnya kalau kita belajar melalui kitab fikih. Karena kitab fikih itu udah diklasifikasikan, udah bikin navigasinya cakep begitu. Kalau kita langsung ketemu hadis, kita bingung jadinya. Ini di hadis ini Nabi Muhammad baca doa Allahu Akbar kabira, tapi di hadis itu bacanya Allahumma ba'id baini. Gimana yang kan gitu. Satu hadis Nabi Muhammad ngangkat tangan begini, kok ngangkat? Itu yang diklasifikasi oleh ulama. Oh ini namanya sunnah sholat. Ini yang pasti namanya rukun sholat. Tapi sebelum rukun sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di kitab yang kita baca ini Muqaddimah Hadramiyah, ada satu bab sebelum masuk rukun yang belum dibahas, yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sama syarat sah beda tuh. Kalau syarat sah sholat dikerjain sah apa kagak sah, syaratnya terpenuhi apa enggak. Tapi syarat wajib tuh sebelum sholat. Syarat wajib tuh adalah syarat yang kalau ini terpenuhi maka dia wajib sholat. Tapi kalau ini tidak terpenuhi dia kagak wajib sholat. Datang waktu zuhur nih, Allahu Akbar. Dilihat ini syarat wajib nempel gak sama dirinya. Kalau ada yang kagak nempel gak wajib sholat gitu. Jadi ada syarat wajib dulu. Namanya syarat wajib ini ada 6. Yang pertama dia adalah muslim, harus muslim. Datang waktu sholat ada orang muslim kagak sholat, berdosa dia wajib sholat muslim. Berarti non muslim gak wajib sholat, ya gak wajib sholat. Kalau mau sholat boleh gak?
Ya boleh, badan dia terserah dia kan gitu. Man dapat pahala apa enggak? Kagak dapat pahala. Kalau timbang boleh mau boleh. Suruh masuk masjid boleh nggak? Orang muslim boleh masuk masjid, nggak ada yang dilarang kan gitu. Yang dilarang tuh non muslim kampanye di masjid, nah itu nggak boleh gitu. Kalau masuk mau boleh gitu. Pertama muslim, yang kedua balik. Maka anak kecil yang belum balik datang waktu sholat kagak dosa, dia kagak sholat gitu. Kita lagi main dua nih sama anak kita atau adik kita masih bocah umur 5 tahun begitu, lagi main HP berdua, apakah kalau bahasa anak sekarang tuh lagi pusreng begitu. Datang waktu sholat nih, kita terusin main HP bareng sama dia main HP, yang dosa kita karena kita udah dapat balik nih, udah umur balik gak sholat. Sedangkan anak ini walaupun lahir dari keluarga muslim, mak bapaknya Islam, tapi dia belum balik, maka nggak wajib sholat. Jadi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah gitu, akalnya jalan. Berarti pada kondisi di mana akal tidak berjalan, baik itu tidak berjalan permanen, emang udah penyakit atau udah umur, atau tidak berjalan temporer sementara, nggak wajib orang sholat. Yang tidak berjalan akalnya permanen karena sebab orang udah tua, pikun, ini ya, anaknya udah nggak kenal anaknya, dia pokoknya itu udah jadi tempat ibadah aja buat anaknya dah, nginin orang. Kan ada tuh orang tua yang begitu tuh, ngasih makan doang begitu, kenal maka agak main ngasih makan, udah tua, udah kebanyakan ini apa namanya umur, penyakitnya macam-macam, akhirnya nyerang itu otaknya, udah nggak kenal kiri kanan, ngomong udah nggak bisa, badan susah digerakin, tangan udah jadi ibadah aja buat anak-anaknya. Wajib sholat gak? Otaknya kagak jalan, mau diwajibin gimana? Sholat wajib buat yang otaknya jalan gitu. Atau otaknya tidak berjalan yang temporer. Siapa yang temporer? Yang tidak berjalan secara apa namanya dalam waktu sementara. Orang pingsan, orang mabok, orang tidur. Berarti pingsan kagak wajib sholat. Emang kagak wajib sholat. Orang pingsan suruh sholat bagaimana? Orang lagi pingsan kan gitu. Tapi ntar kalau bangun wajib sholat. Pas bangun qodho tuh. Kalau yang tadi udah lewat waktu kan qodho. Kalau masih waktu sholat. Pas pingsan mah kagak dosa begitu. Jadi pas pingsan kagak dapet dia dosa. Termasuk orang tidur. Orang tidur disuruh sholat kagak bisa, orang lagi tidur gitu. Lagi iseng amat nyuruh orang tidur sholat, mendingan sholatnya diri dulu kan gitu. Terpas bangun baru gitu. Jadi orang tidur mah kagak dosa, termasuk orang orang mabok gitu. Cuman 3 orang ini, orang mabok, pingsan, tidur, pas udah sadar datang itu sadarnya, wajib itu ngerjain apa yang ditinggal begitu. Termasuk orang lupa kan ada miss tuh ya di otaknya sedikit aja. Mestinya zohor dia sholat, dia keenakan asik kerja, inget-inget pas asar. Nah itu berarti yang zohor dosa, kagak dosa. Orang ninggalinnya lagi lupa, ninggalinnya jadi lupa. Pas udah inget tetap kagak dikerjain, dosa di situ gitu. Jadi pas lagi tidur mah kagak dosa, udah bangun tetap kagak sholat, itu yang dosa tuh begitu. Jadi nggak bisa kita ngenain dosa sama orang yang otaknya lagi kagak jalan. Zalim itu syariat kayak begitu. Itu yang ketiga. Jadi Islam balik berakal. Kemudian yang keempat adalah sehat indera mata dan telinga sejak balik. Jadi ada anak nih lahir sehat, matanya ngelihat, kupingnya ngedenger. Umur 3 tahun diajak jalan-jalan sama bapaknya, kecelakaan nih misalnya kecelakaan. Gara-gara kecelakaan mata buta, kuping budak misalnya begitu. Naik ini umur balik, umur 10 tahun balik, nggak wajib sholat. Kenapa nggak wajib sholat? Mau ngasih sholat, tahu sholat dari mana? Matanya buta, kupingnya kagak denger. Mau nyontohin bagaimana coba kan begitu? Mau nyontohin nggak ada. Berarti sepanjang hidup kagak sholat apa-apa, emang dia kagak wajib sholat begitu. Entah dia pokoknya belum balik, entah dia dari lahir atau udah lahir sehat kemudian belum balik punya penyakit,
Yang penting kalau dia ini memang sehat, jadi baliknya sehat nih, pas balik sehat begitu. Dapat itu informasi tentang kewajiban sholat. 5 tahun kemudian kecelakaan. Ini mah tetap wajib sholat karena ketika datang waktu kewajiban dia sehat. Indra mata bisa ngelihat, indra kuping. Kan ini mata sama kuping tempat gimana orang dapat ilmu. Dapat informasi kan kagak nyium dari hidung kan kagak gitu. Nih mata ngelihat orang sholat, otak mikir, lo ngapain sih orang pada ke situ kan gitu. Dengar ada orang azan, nih azan orang nyaut apaan sih, belajar dari situ. Maka kalau kuping sama mata itu hilang indranya, penyakit atau apapun itu, dari mana kita bisa menginformasikan tentang kewajiban? Nggak ada. Itu syarat yang keempat, sehat indera mata, indera telinga sejak balik. Yang kelima, udah dikasih pengetahuan tentang wajibnya sholat. Maka kalau ada orang Islam yang sampai balik mata sehat, kuping sehat, tapi nggak pernah diajarin sholat wajib, kagak dosa. Habis dia tinggalnya di mana begitu. Sekarang nih orang kagak tahu pengajian, nggak tahu Islam nih, mungkin zaman sekarang tuh mungkin orang rumah tinggi-tinggi temboknya. Kalaupun temboknya kagak tinggi, rumah tiap hari nutup mulu. Orang segala-galanya bisa diberesin di kamar kan ya. Ngetak-ngetik, ngatak-ketik, datang makanan kan gitu. Orang kagak perlu keluar rumah sekarang. Jadi kagak tahu ada pengajian musola belah rumahnya juga kagak pernah dengar, mungkin. Maka kalau ada orang yang seperti itu, ketika ditanya, lu kagak sholat? Emang sholat apaan? Gitu. Padahal udah gede, kagak dosa itu. Karena dia belum memenuhi syarat wajib. Apa syarat wajib? Ada yang ngasih tahu. Nih sekarang dikasih tahu nih. Maka sejak sekaranglah kewajibannya baru berjalan. Sebelumnya belum. Karena kewajibannya baru dapat sekarang. Jadi yang udah nggak wajib itu. Gitu. Jadi yang kelima itu ya. Yang keenam suci dari haid dan nifas. Kalau ini syarat wajib. Tentu yang tadi ini informasi kewajiban sholat tidak mesti harus dikasih tahu, tapi kan bisa dipelajari dengan mata dan juga telinga. Makanya syarat yang keempat tuh diduluin, indera mata, indera telinga tuh diduluin nomornya, supaya nggak perlu dikasih tahu, orang udah bisa lihat pakai mata, lihat dengar pakai telinga, begitu. Makanya kalau dia sehat indera mata, indera telinga, walaupun informasinya dia kagak langsung ke arah dia, tapi dia bisa ngelihat, tetap wajib sholat. Ini kan kalau kondisinya ada orang yang emang kagak ada yang ngasih tahu dan juga nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa didengar, tinggalnya di mana gitu. Emak bapaknya diplomat, ini anak dibawa ke luar negeri, ke negara mana tuh, ke Angola misalnya, gitu kan kagak dengar dia ngelihat orang sholat, kagak ada yang bolak-balik ke masjid, ngelihat azan, kedengeran azan juga kagak ada. Jadi informasinya nggak ada. Emak bapaknya sibuk di kantor, pulang capek tidur, besok pagi berangkat lagi kan begitu. Jadi informasi tentang wajib sholat dari mana didapat? Maka zalim Allah kalau menghukum hamba yang kagak tahu gitu. Saya kagak tahu. Cuman kan kalau walaupun ada orang yang kagak dikasih tahu, tapi Allah kasih lingkungannya nih. Tuh 200 meter dari rumah lu ada masjid. 30 meter di samping kiri ada musola. Depan rumah lu rumah ustadz bikin pengajian. Kagak juga tergerak, dosa itu namanya. Allah udah ngasih gitu. Allah udah ngasih lingkungan biar matanya lihat, kupingnya dengar. Itu dia syarat wajib. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, 4 sehat indera mata, indera telinga, 5 dapat informasi tentang kewajiban sholat, yang keenam sehat daripada haid dan nifas bagi perempuan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita masuk ke kitab nanti di pertemuan akan datang tentang rukun salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.